Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia channel Cerita Islami. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama menyelami samudra makrifat. Kita akan membahas bagaimana solatnya para wali Allah, bagaimana zikir mereka yang penuh kekhusyukan, serta akhlak mulia yang terpancar dari kehidupan mereka. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak lupa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan syukur dan solawat, hati kita dimudahkan untuk memahami dan meresapi setiap hikmah yang akan kita dengarkan dalam video ini. Saudaraku, sebelumnya saya ingin mengingatkan agar jangan melewatkan satu bagian pun dari video ini. Sebab ada satu hal yang saya khawatirkan, yaitu salah dalam memahami apa yang saya sampaikan. Insya Allah pembahasan kali ini sangat mendalam, karena berkaitan dengan tiang utama dari ibadah kita, yaitu solat. Maka marilah dengan hati yang tenang dan penuh perhatian, kita lanjutkan pada pembahasan awal. Saudaraku, sebelum kita masuk lebih jauh, marilah kita renungkan terlebih dahulu apa itu solat dan apa makna sejatinya. Solat adalah ibadah yang Allah tetapkan untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka siapapun yang masih terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar, sungguh solatnya akan sia-sia. Sedangkan solat yang benar adalah solat yang mampu menjauhkan pelakunya dari segala keburukan. Sebelum solat ditegakkan, tentu ada syarat yang harus dilakukan, yaitu wudu. Selama ini kita memahami wudu hanya sebatas membersihkan diri dari hadas kecil. Namun para ahli makrifat mengajarkan makna yang lebih dalam. Wudu sejati bukan hanya membasuh anggota tubuh, tetapi juga membersihkan hati dari segala pengakuan diri. Membasuh wajah berarti membersihkan dari rasa memiliki rupa. Membasuh tangan berarti menyadari bahwa kekuatan bukan milik kita. Membasuh kepala dan ubun-ubun berarti meniadakan kesombongan. Membasuh telinga berarti menutup pendengaran dari yang sia-sia. Dan membasuh kaki berarti menegaskan bahwa langkah kita hanya karena Allah. Inilah hakikat wudu, yaitu kesadaran bahwa semua anggota tubuh ini sejatinya milik Allah, bukan milik diri kita sendiri. Jika hakikat ini belum kita pahami, maka meskipun kita berwudu hingga air lautan kering, tetaplah hanya jasad yang suci, sementara batin masih ternoda. Setelah memahami hakikat dari wudu, maka tibalah kita memasuki pembahasan tentang solat. Saya yakin, di antara kita semua tentu pernah merasakan bagaimana solat dikerjakan, baik sendirian maupun berjamaah di masjid. Namun seringkali, jasad kita bergerak dalam gerakan solat, sementara pikiran kita melayang kemana-mana. Ada yang memikirkan hutang, ada yang memikirkan rumah, ada pula yang teringat urusan dunia lainnya. Hal ini wajar karena kita belum benar-benar mengenal Allah, belum dekat kepadanya, dan belum merasakan keberadaannya di dalam hati. Mari kita renungkan, mengapa sebagian pemeluk agama lain bisa begitu khusyuk dalam ibadah mereka? Sebab mereka memusatkan pandangan pada sesuatu yang nyata di depan mata, meski itu hanyalah patung atau benda ciptaan. Lalu bagaimana dengan kita umat Islam yang menyembah Allah yang tidak terlihat oleh mata? Al-Quran sudah menegaskan dalam surah Qaf ayat 16 bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Bagi penempuh jalan makrifat, mereka menyadari bahwa sifat-sifat Allah telah tajalli pada diri manusia, yaitu 7 sifat utama: kudrat, kuasa, iradat, kehendak, ilmu, pengetahuan, hayat, kehidupan, sama,
pendengaran, basyar, penglihatan, dan kalam, perkataan. Maka ketika kita solat, sesungguhnya gerakan kita adalah lambang pengakuan akan kebesaran Allah. Saat berdiri, tubuh kita menyerupai huruf alif. Saat rukuk, menyerupai huruf H. Saat sujud, menyerupai huruf mim. Dan duduk di antara dua sujud, menyerupai huruf dal. Jika dirangkai, gerakan itu membentuk kata Ahmad. Ahmad adalah nama lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berarti kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ketika takbir diucapkan Allahu Akbar, itu bukan lagi suara kita, melainkan kalam Allah yang berbicara melalui kita. Ketika membaca ayat-ayat, itu pun pancaran kalam Allah. Saat sujud, itu adalah kudratullah yang menundukkan kita. Maka seluruh gerakan solat bukan lagi milik diri, melainkan lenyap dalam sifat-sifat Allah. Jika solat sudah dijalani dengan kesadaran seperti ini, khusyuk bukan lagi sesuatu yang sulit dicapai. Bahkan meskipun ada hiruk-pikuk di sekitar, hati tetap tenang karena diri telah fana dalam menghadap Allah. Saudaraku, apabila seorang hamba benar-benar telah Allah bukakan pemahaman tentang makrifat, maka ia akan tenggelam dalam sifat-sifat Allah yang 7 itu: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basyar, dan kalam. Pada saat itulah lenyaplah keakuan dalam dirinya. Yang berwudu bukan lagi dirinya, yang solat bukan lagi dirinya, melainkan semuanya hanyalah karena Allah. Dalam pandangan seorang arif, diri ini sudah tiada, yang ada hanyalah Allah semata. Maka esalah Allah, tunggallah Allah saja lagi dalam pandangan hati seorang hamba. Ketika ia berdiri, rukuk, sujud, atau duduk di antara dua sujud, semua itu bukan lagi gerakan dirinya, melainkan gerakan yang Allah sendiri kehendaki. Bahkan dalam bacaan takbir, dalam ayat-ayat yang ia lantunkan, yang berbicara bukan lagi lisannya, tetapi kalam Allah yang memancar melalui dirinya. Segala perbuatan ibadahnya lenyap dalam kesadaran bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Di sinilah letak berserah diri yang sebenar-benarnya. Bukan lagi sekadar menyerahkan urusan dunia kepada Allah, tetapi menyerahkan seluruh wujud diri kepadanya. Yang menyembah dan yang disembah tiada lain hanyalah Allah, atas kehendaknya, atas kuasanya, dan atas rahmatnya. Jika seorang anak Adam telah sampai pada maqam ini, maka dialah yang disebut seorang arif billah, hamba yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Allah mencintainya, Allah menjaga lisannya, hatinya, dan perbuatannya. Doanya mustajab karena ia tidak lagi berdoa dari hawa nafsu diri, melainkan doa yang Allah sendiri gerakkan di dalam batinnya. Dan yang lebih indah lagi, seorang arif billah akan selalu lembut hatinya. Apabila orang lain berlaku zalim kepadanya, ia tidak menyimpan dendam. Ia lebih memilih untuk memaafkan, karena dalam pandangannya, semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Inilah puncak dari akhlak seorang kekasih Allah, yang hidupnya menjadi rahmat bagi sekitarnya. Apabila seorang hamba telah sampai pada maqam makrifat, lenyaplah dirinya dalam sifat Allah. Tidaklah heran jika dalam solat atau zikirnya, Allah perlihatkan hal-hal di luar nalar manusia. Sebab jasadnya memang ada di bumi, tetapi ruh dan hatinya tenggelam dalam lautan kehadiran Allah. Dikisahkan dalam kitab Tazkiratul Auliya, ada seorang wali Allah yang ketika solat, tubuhnya tampak terangkat dari bumi.
Orang-orang di sekitarnya heran melihat jasad beliau seakan mengawang di udara, padahal beliau tetap tenang dalam rukuk dan sujud. Peristiwa itu bukanlah karena kekuatan dirinya, melainkan karena fananya ia dalam Allah. Dunia tidak lagi membebani tubuhnya, sebab hatinya sudah sepenuhnya lepas dari ikatan bumi. Demikian pula dikisahkan tentang Imam Abu Yazid al-Bustami rahimahullah. Dalam riwayat, ketika beliau sedang berdiri solat, sebagian muridnya melihat seakan-akan beliau terangkat ke atas. Abu Yazid sendiri tidak merasakan apapun selain kehadiran Allah. Murid-muridnya gemetar karena menyaksikan bagaimana seorang hamba ketika benar-benar lenyap dalam solat, tidak lagi tunduk pada hukum jasad sebagaimana manusia biasa. Perlu dipahami, karomah seperti ini bukanlah tujuan. Itu hanyalah bukti dari kedekatan seorang wali kepada Allah. Hakikat solat bukanlah mencari keajaiban, melainkan mencari ridha Allah semata. Namun kisah-kisah ini menjadi saksi bahwa barang siapa sungguh-sungguh lenyap dalam Allah, maka Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya yang tidak mampu dijangkau akal manusia biasa. Saudaraku, sebagaimana dalam solat seorang hamba bisa tenggelam dalam lautan ma'rifat, begitu pula dalam zikir. Zikir bukan sekadar ucapan lisan yang terhitung dengan biji tasbih, melainkan penyaksian hati yang lenyap dalam kehadiran Allah. Karena itu, banyak kisah para wali Allah yang dalam zikirnya mengalami hal-hal di luar nalar manusia biasa. Dikisahkan tentang Zunnun al-Mishri, seorang wali besar dari Mesir. Ketika beliau berzikir, hatinya begitu larut hingga tubuhnya bergetar hebat. Murid-muridnya melihat beliau menangis dengan suara yang dalam, lalu seolah seluruh dinding tempat itu ikut bergetar. Zunnun berkata, ketika hati menyebut Allah dengan sebenar-benarnya, maka seluruh anggota tubuh pun ikut bersaksi. Sejak itu, setiap kali beliau berzikir, para murid merasa seakan ada kekuatan yang meliputi ruangan, membuat hati mereka ikut terseret dalam getaran cinta kepada Allah. Dikisahkan pula tentang Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang agung. Ketika beliau duduk berzikir pada malam hari, tangisannya begitu dalam hingga membangunkan tetangga-tetangganya. Mereka mendengar doa beliau yang penuh rintihan, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkanlah aku ke dalamnya. Jika aku menyembahmu karena berharap surga, haramkanlah surga bagiku. Tetapi jika aku menyembahmu hanya karena cintamu, maka janganlah kau palingkan aku darimu." Begitu kuat zikir cinta itu dalam hatinya, sampai-sampai para ulama mengatakan Rabi'ah tidak berzikir dengan lidahnya, tetapi dengan seluruh wujud dirinya. Ada pula kisah tentang Syekh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah. Pada suatu malam beliau duduk berzikir bersama murid-muridnya. Tiba-tiba, suara lantunan zikir beliau begitu kuat menggema, seakan bukan hanya manusia yang berzikir, tetapi juga pepohonan dan tanah di sekitarnya ikut mengulang nama Allah. Para muridnya berkata, "Kami merasakan bumi bergetar di bawah kaki kami, seolah seluruh makhluk ikut tenggelam dalam zikir itu." Begitu juga dengan kisah Imam Abu Yazid al-Bustami. Dalam riwayat disebutkan, ketika beliau berzikir, tubuhnya kadang melayang tanpa beliau sadari. Orang-orang melihatnya terangkat, namun beliau tetap dalam keadaan fana, tak merasakan apapun kecuali kehadiran Allah. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, "Yang mengingat tidak ada, yang diingat pun tiada, hanya Allah yang kekal." Saudaraku, zikir sejati memang membawa seorang hamba kepada kefanaan. Zikir bukan sekadar melafazkan, tetapi menghadirkan Allah dalam hati. Para wali mencontohkan kepada kita bahwa jika zikir sudah benar-benar meresap,
maka dunia dan isinya hilang dari pandangan. Yang ada hanyalah Allah, dan hamba larut dalam keindahannya. Bahkan ada kisah seorang wali yang setiap kali berzikir, tubuhnya tampak bercahaya. Murid-muridnya menyaksikan wajah beliau seakan dipenuhi nur. Wali itu berkata, "Cahaya ini bukan dariku, melainkan dari nama Allah yang hidup dalam hatiku." Inilah kedalaman zikir para wali Allah. Mereka bukan lagi menghitung dengan tasbih, bukan lagi memaksa lidah untuk bergerak, tetapi seluruh wujudnya menjadi tasbih yang hidup. Nafasnya adalah tasbih, diamnya adalah tasbih, bahkan tidurnya pun dihitung sebagai zikir. Dan puncaknya, zikir membuat hati mereka lembut. Tidak ada kebencian tersisa, tidak ada dendam yang mereka simpan. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, seorang arif billah senantiasa memaafkan walaupun dizalimi, sebab dalam pandangan mereka, semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Untuk sampai kepada titik fana dalam Allah, seseorang harus terlebih dahulu melembutkan hatinya. Hati yang keras tak akan mampu menerima cahaya kebenaran. Sebagaimana tanah yang tandus tak akan bisa menumbuhkan bunga, begitu pula hati yang keras tak akan bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Dikisahkan dalam Hilyatul Aulia, ada seorang pemuda yang keras hatinya. Ia rajin solat, rajin puasa, tetapi hidupnya penuh dengan rasa sombong dan mudah marah. Ia merasa ibadahnya sudah cukup untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari, ia mendatangi seorang wali Allah untuk meminta doa agar dimudahkan jalan makrifat. Sang wali tersenyum lalu berkata, "Nak, sebelum engkau ingin mengenal Allah, cobalah engkau kenali dulu hatimu. Hatimu masih keras, dan hati yang keras adalah penghalang untuk sampai kepadanya." Pemuda itu terkejut, lalu bertanya, "Bagaimana cara melembutkan hati, wahai Syekh?" Sang wali menjawab, "Turunlah engkau ke jalan-jalan kampung, lalu temuilah orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang teraniaya. Lihatlah mereka, dengarkanlah keluh kesah mereka, kemudian bantulah mereka sebisa yang engkau mampu. Jika engkau lakukan dengan ikhlas, maka Allah akan melembutkan hatimu." Maka pergilah pemuda itu. Ia membawa sedikit makanan, lalu mendatangi sebuah rumah reyot. Di dalamnya ada seorang janda bersama anaknya yang masih kecil. Mereka belum makan sejak pagi. Pemuda itu menyerahkan makanannya, lalu melihat bagaimana wajah anak kecil itu bersinar gembira hanya karena sepotong roti. Saat itulah hatinya yang keras mulai retak. Ia menangis untuk pertama kali dalam hidupnya, bukan karena kesusahan diri, tetapi karena merasakan penderitaan orang lain. Hari demi hari, ia ulangi perbuatannya. Membantu orang miskin, menyantuni anak yatim, memaafkan orang yang menyakitinya, dan berusaha sabar menghadapi hinaan. Hingga akhirnya ia kembali menemui wali tadi. Wali itu menatapnya dengan penuh kasih dan berkata, "Kini aku melihat cahaya di matamu. Hatimu sudah mulai lembut, dan hati yang lembut adalah wadah untuk menerima cahaya Allah." Saudaraku, dari kisah ini kita belajar bahwa jalan menuju Allah bukan hanya lewat solat dan zikir, tetapi juga lewat akhlak yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis karena Allah, mudah bergetar mendengar ayat-ayatnya, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan mudah mengasihi sesama. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Itulah sebabnya para wali Allah selalu penuh kasih, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Karena mereka tahu, kelembutan hati adalah tanda cinta Allah telah turun dalam dada seorang hamba. Dikisahkan,
Ada seorang hamba Allah yang sejak muda hatinya keras. Ia mudah marah, sulit menerima nasihat, dan merasa hidup ini sepenuhnya berada di genggamannya. Namun suatu malam, Allah melembutkan hatinya melalui sebuah musibah besar. Ia kehilangan orang yang paling dicintai. Dari sana ia tersadar bahwa hidup ini rapuh dan hatinya mulai luluh. Ia menangis lama dalam sujudnya, dan sejak saat itu ia bertekad melembutkan hati dengan zikir, sabar, dan kasih kepada sesama. Setiap hari ia mengingat mati, setiap malam ia meneteskan air mata, hingga hatinya seperti tanah yang subur, siap ditanami hikmah. Setelah hatinya lembut, Allah bukakan pemahaman kepadanya tentang 7 sifat Allah yang tajalli pada diri manusia. Maka ia mulai menjaga satu demi satu. Pertama, ia menjaga kudrat Allah. Dulu ia sombong dengan kekuatannya, merasa mampu bekerja dan meraih semua dengan tenaganya. Namun kini ia sadar, setiap genggaman tangannya hanyalah pinjaman. Setiap langkah kakinya adalah kudratullah. Maka ia tidak lagi menggunakan tenaganya untuk menindas orang lemah. Justru ia menolong tetangga mengangkat barang orang tua dan memikul beban fakir miskin. Kedua, ia menjaga iradat Allah. Sebelumnya ia sering mengeluh bila gagal. Bila dagangannya sepi, ia berkata, "Kenapa Allah tidak adil padaku?" Namun setelah hatinya lembut, ia ridha pada segala takdir. Ia tahu iradatullah lebih luas dari pikirannya. Bila dagangan sepi, ia berkata, "Mungkin Allah sedang menjaga hatiku dari tamak." Bila rezeki datang, ia berkata, "Ini karunia Allah, bukan kepintaranku." Ketiga, ia menjaga ilmu Allah. Ilmunya tidak lagi untuk berdebat. Dahulu ia suka merendahkan orang awam karena merasa lebih tahu. Tetapi kini ia sadar, semua ilmu hanya percikan kecil dari samudra ilmu Allah. Maka ia merendah, mengajarkan dengan kasih, dan semakin banyak belajar dengan rasa haus. Keempat, ia menjaga hayat Allah. Ia sadar hidupnya bukan milik sendiri. Nafasnya keluar masuk hanya karena Allah izinkan. Maka setiap detik ia isi dengan ibadah. Ia menahan diri dari maksiat karena ia tahu kalau Allah cabut hayat, maka berhentilah semua geraknya. Hidup baginya bukan lagi untuk dunia tetapi untuk persiapan pulang. Kelima, ia menjaga sama Allah. Pendengarannya ia jaga dari ghibah dan fitnah. Bila orang-orang bercerita aib, ia meninggalkan majelis itu. Bila terdengar suara azan, ia segera bangkit memenuhi panggilan Allah. Telinganya kini lebih sering disibukkan dengan bacaan Al-Quran dan lantunan zikir. Keenam, ia menjaga basar Allah. Matanya dulu liar memandang tanpa batas, tetapi setelah faham ia tundukkan pandangan. Ia tidak lagi menonton yang haram, tidak mencari aib orang lain. Ia gunakan mata untuk melihat ciptaan Allah, langit, bintang, pepohonan, dan air yang mengalir. Semua menjadi ayat-ayat Allah yang membuat hatinya semakin mengenal Sang Pencipta. Ketujuh, ia menjaga kalam Allah. Lisannya kini penuh zikir. Dulu ia mudah berkata kasar, menyakiti hati orang. Tapi kini setiap kata keluar seperti doa. Ia menenangkan orang gelisah, menghibur yang sedih, memberi nasihat yang lembut. Ia sadar lidah adalah amanah dan setiap ucapan akan ditimbang di akhirat. Hari demi hari, orang-orang di sekitarnya melihat perubahan besar dalam dirinya. Dari yang keras hati menjadi penuh kasih, dari yang sombong menjadi rendah hati, dari yang kasar menjadi lembut. Maka orang-orang berkata, "Hamba ini telah menjaga 7 sifat Allah yang dititipkan padanya. Kudratnya untuk menolong, iradatnya untuk ridha, ilmunya untuk mengajar, hayatnya untuk ibadah,
samaknya untuk zikir, basarnya untuk ayat-ayat Allah, dan kalamnya untuk mengingatkan manusia. Hidupnya menjadi cermin tajalli Allah. Siapapun yang duduk di dekatnya merasa damai. Doanya mustajab karena ia sudah fana dari dirinya dan baqa bersama Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit pembahasan kita tentang bagaimana seorang hamba setelah melembutkan hati, lalu menjaga 7 sifat Allah yang telah Allah tajallikan pada diri kita. Bila sifat itu terjaga, maka sesungguhnya hidup ini tidak lagi milik kita, melainkan milik Allah sepenuhnya. Kudrat kita hanyalah bayangan dari kudratullah. Iradat kita tunduk pada kehendak Allah. Ilmu kita hanyalah setetes dari samudranya. Hidup kita hanya karena Dia memberi hidup. Pendengaran dan penglihatan kita hanyalah amanah yang harus dijaga. Dan setiap kata yang kita ucapkan sejatinya adalah kalam yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Maka jika seorang hamba sudah sampai pada kesadaran ini, hatinya akan damai, lisannya basah dengan zikir, matanya teduh memandang ciptaan Allah, dan hidupnya bagaikan cahaya yang menerangi sekitarnya. Ia tidak lagi sibuk dengan dirinya, melainkan sibuk dengan Tuhannya. Dan disitulah maqam seorang arif, hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah. Saudaraku, mari kita bersama-sama belajar memperbaiki diri dan berusaha menjaga amanah besar ini. Semoga Allah lembutkan hati kita, kuatkan langkah kita, dan istiqamahkan kita di jalan makrifat hingga akhir hayat. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk mendukung channel Cerita Islami dengan menekan tombol like, agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil pelajaran darinya. Dan jika saudara belum menekan tombol subscribe, silakan tekan sekarang juga, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang insya Allah akan terus kita hadirkan di channel ini. Jangan lupa pula tinggalkan komentar Anda. Semoga dengan komentar itu bisa menjadi catatan amal kebaikan dan menjadi penyambung silaturahmi di antara kita semua. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Segala yang benar datangnya dari Allah semata dan segala yang khilaf adalah kelemahan saya sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.